Sandi dari DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian timbangan neraca obat. Sebelum melakukan pengujian, sekiranya kita harus memeriksa atau mengecek klasifikasi dari timbangan neraca obat ini. Yang pertama kita lihat untuk kapasitas maksimum timbangannya adalah 1000 gram. Kemudian dari kapasitas maksimum tersebut dapat kita ketahui kelas dari timbangannya ini yaitu kelas 2, dan kemudian kita bisa juga dapat nilai BKD-nya dengan menggunakan rumus dari kapasitas maksimum per 10.000 didapatkan BKD-nya 0,1 gram. Setelah itu untuk melakukan pengujian kita akan melakukan menggunakan anak timbangan uji, di mana kita dapat mengetahui kelas anak timbangan uji ini dari sepertiga dari BKD timbangan. Kemudian setelah itu didapatkan untuk anak timbangan ujinya yaitu di kelas F2. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan anak timbangan kelas F1. Sebelum melakukan pengujian timbangan neraca obat ini, saya akan melakukan pengecekan atau penyetelan di kesetimbangan. Yang pertama, kita cek dahulu jarum di sininya apakah dia sudah satu arah dengan yang di bawahnya. Kemudian kita stabilkan. Setelah itu coba kita mainkan. Oke. Setelah itu kita lihat di penunjukan jarum ini apakah dia sudah menunjukkan angka 0. Jika belum, maka kita harus menurunkan kembali dan mengatur di tangan-tangan kanan kiri neracanya. Kemudian untuk pengecekan saya ini untuk timbangan ini sudah menunjukkan posisi 0. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengujian yang pertama yaitu pengujian kebenaran. Sebelum melakukan pengujian kebenaran, saya harus mencari nilai skala dari timbangan neraca ini. Yang pertama kita masukkan timbangan 1 kg dan yang sebelahnya juga. Oke, kita stabilkan. Ya, jika sudah stabil, kemudian kita naikkan. Lalu kita catat simpangan jarumnya untuk mengetahui A1, A2, A3, A4, dan A5. Kemudian setelah dicatat, kita turunkan. Setelah itu kita tambahkan BKD yaitu sebesar 100. Kemudian selanjutnya kita tambahkan imbuh sebesar 150 gram. Oke, kita stabilkan dahulu. Oke, setelah itu kita belum stabil. Oke, setelah itu kita tarik tuasnya. Oke, kita lihat pergerakan simpangannya. Kemudian kita catat untuk titik baliknya A1 sampai A5.
Baik. Nah, dari kedua perlakuan tersebut, maka akan kita dapatkan nilai skalanya yaitu sebesar 0,0652 gram per skala. Setelah itu kita lakukan pengujian kebenaran dengan cara untuk pengujian kebenaran kita tidak perlu memakai imbuh. Lalu kita ambil imbuhnya. Oke, baik. Kemudian kita simbangkan kembali, stabilkan kembali. Setelah itu kita naikkan. Kemudian kita catat titik baliknya untuk A1 sampai A5. Sudah, kita turunkan kembali. Nah, kemudian dari perlakuan tersebut kita akan mendapatkan nilai P atau penunjukan sebenarnya dari timbangan ini. Penunjukan kebenaran dari timbangan ini dengan rumus P sama dengan L ditambah dalam kurung T-nya itu untuk titik keseimbangan menggunakan perlakuan pengujian kebenaran tadi, T-nya, kemudian dikali dengan mu. Mu-nya tadi yang mu atau nilai skala yang tadi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian didapatkan P-nya itu sebesar 0,065 gram. Kemudian setelah itu kita dapatkan kita hitung atau errornya, yaitu rumus dari error itu sama dengan P dikurangi dengan L, atau L itu adalah nilai muatannya, dan didapatkan bahwa E-nya ini lebih kecil dari BKD. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengujian kebenaran ini dinyatakan sah. Kemudian selanjutnya adalah untuk pengujian sensitivitas. Untuk pengujian sensitivitas ini kita menggunakan imbuhannya 1 BKD. Imbuhannya absolut 1 BKD. BKD-nya itu 0,1 gram atau 100 mg. Oke, kita taruh. Kemudian sudah setimbang, kita lihat titik baliknya A1 sampai A5-nya kita catat. Kemudian setelah didapat kita turunkan. Dari pengujian sensitivitas ini didapatkan bahwa untuk nilai skalanya itu bergerak kurang dari 3 skala. Persyaratan untuk pengujian sensitivitas dinyatakan sah itu adalah minimal bergerak 3 skala. Maka dari hasil pengujian sensitivitas ini tidak sah karena hasil pengujiannya itu bergeraknya kurang dari 3 skala. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian repeatability. Untuk pengujian repeatability ini kita tidak menggunakan imbuhan, jadi kita tidak menggunakan imbuh. Maka kita ambil imbuhnya. Baik. Kemudian kita kondisikan. Setelah itu kita tekan, kita lihat titik baliknya untuk A1 sampai 5. Untuk ujian yang pertama kita catat, kemudian kita turunkan kembali, kita stabilkan lagi. Oke, sudah. Kemudian untuk yang kedua kita naikkan lagi. Kita catat kembali A1 sampai A5-nya untuk titik baliknya.
Kemudian kita turunkan kembali. Setelah itu kita naikkan lagi untuk yang ketiga kalinya. Oke. Kemudian kita catat lagi A1 sampai A5-nya. Setelah itu kita turun kembali. Setelah sudah mendapatkan A1 sampai 5-nya. Kemudian dari hasil pengujian tersebut kita mendapatkan pembacaan timbangan untuk ketiga kali pengujian. Yang pertama yaitu 1135 305, 1000,138 dan 1000,10304. Baik, setelah dilakukan pengujian repeatability, kita dapatkan hasil pembacaan timbangan P1, P2, P3. Kemudian untuk mencari selisih dari pembacaan timbangan ini menggunakan rumus delta P sama dengan P maksimum dikurang P minimum. Didapatkanlah delta P itu. Kemudian untuk persyaratan sah pengujian repeatability, yaitu diharuskan delta P-nya ini lebih kecil dari BKD, dan didapatkan bahwa hasil delta P ini memang lebih kecil dari BKD. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengujian repeatability ini dinyatakan sah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa untuk tiga pengujian ini, pengujian kebenaran, sensitivitas, dan repeatability yang saya uji, itu yang pertama pengujian kebenaran itu sah, kemudian untuk pengujian sensitivitas batal, dan untuk pengujian repeatability sah. Maka dapat disimpulkan untuk keseluruhan pengujian ini dinyatakan batal karena salah satu pengujian yang pengujian sensitivity batal. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.